dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Sebagai gambaran dari tujuan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan melakukan aktivitas jasmani. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kesegaran jasmani. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani. Yang kelima, menanamkan kegemaran untuk melakukan aktivitas jasmani. Selanjutnya, kajian teori yang kedua, yaitu pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan studi tentang proses keterampilan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak sangat terikat dengan latihan dan pengalaman individu bersangkutan. Belajar gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengaruh pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Ada 3 tahapan dalam belajar gerak. Yang pertama tahapan verbal, kognitif, kedua ada tahapan gerak memiliki makna seperti pola gerak, yang ketiga tahapan otomatisi. Selanjutnya ada hasil belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang mempunyai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Hasil belajar adalah pencapaian siswa dalam mengajarkan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar tersebut terutama dinilai aspek kognitif, keterampilan, dan efektif karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan. Jadi, hasil belajar berfokus pada nilai atau angka yang dicapai dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, ada renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu jenis olahraga air. Persatuan Olahraga Renang untuk tingkat dunia disebut FINA, sedangkan untuk tingkat nasional Persatuan Renang disebut PRSI. Olahraga renang terdiri atas 4 gaya. Yang pertama ada yang disebut dengan gaya dada, gaya bebas, gaya kupu, dan gaya punggung. Maaf tadi. Dan lanjut, gaya dada merupakan gaya dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Berbeda. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Posisi tubuh dalam renang dada. Menurut Kamadi, 2008, sikap tubuh yang horizontal, sedangkan sedatar mungkin dengan permukaan air. Sikap kepala pada waktu mengambil nafas pada gaya dada, pada waktu kepala naik di atas permukaan air untuk bernafas, harus diusahakan serendah mungkin sehingga bibir bawah tepat pada permukaan air. Gerakan kaki gaya dada. Pada saat tubuh meluncur, tarik kedua tumit ke arah panggul. Kedua, putar kedua telapak kaki sehingga kedua telapak kaki menghadap keluar, jarak antara kedua telapak kaki selebar pinggul. Yang ketiga, dorongkan kedua telapak kaki secara kuat dan serempak. Gerakan bernafas pada renang gaya dada. Yang pertama, dalam posisi terlungkup, luruskan tubuh ke belakang. Yang kedua, hirup udara sebanyak-banyaknya melalui mulut, kemudian masukkan muka ke bawah permukaan air. Buang udara ke dalam air melalui pernafasan mulut dan hidung sedikit demi sedikit.
Yang keempat, angkat kepala ke atas sampai mulut berada di atas permukaan air. Gerakan lengan pada renang gaya dada. Yang pertama, bungkukkan tubuh ke depan. Setelah kedua lengan dibuka selebar bahu, lakukan gerakan menarik belakang sampai batas bahu. Sudut siku usahakan 90 derajat. Yang ketiga, setelah gerakan menarik, lanjutkan dengan gerakan ke dalam sehingga telapak tangan merapat di bawah dagu. Kedua siku dirapatkan. Yang keempat, setelah kedua telapak tangan berada di bawah dagu, dorongkan ke depan sampai kedua lengan lurus samping ke telinga. Selanjutnya, permainan renang gaya dada. Permainan triangle merupakan salah satu permainan renang gaya dada. Permainan triangle bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dengan gerakan lengan, tangan, paha, dan kaki pada renang gaya dada. Dan bisa pula digunakan sebagai latihan daya tahan aktif pada perenang berkompeten dan membantu memposisikan tubuhnya agar sesuai dengan bentuk gerakan renang gaya dada yang diinginkan oleh setiap perenang yang berkompeten atau perenang yang berprestasi. Bentuk formasi dalam permainan triangle yakni ada 3 perenang ketika melakukan persiapan dalam permainan triangle. Para perenang memposisikan dirinya menyerupai renang gaya dada. Perenang pertama berada di depan untuk melakukan renang gaya dada dengan cara melakukan gerakan tangan dan lengan. Kemudian, perenang kedua berada di belakangnya untuk membantu gerakan kaki dan perenang ketiga membantu dengan cara memegang bagian perut atau dada perenang yang pertama. Kesimpulan. Pembelajaran renang dengan permainan triangle dapat meningkatkan hasil belajar teknik dasar renang gaya dada pada siswa kelas 8E SMP Negeri 36 Semarang. Sekian video presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, kesalahan atas yang saya tampilkan pada hari ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.